Soalnya saya mau membuat teks laporan hasil observasi. Observasi. Nah, anak-anak, kebetulan pada materi kita kali ini membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Kalian penasaran kan mau tahu apa sih teks laporan hasil observasi? Yuk kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi, hai semuanya anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi baru, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah sebelumnya kita akan ketahui dulu kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kali ini. Kompetensi dasar yang pertama 3.7 yaitu mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca maupun yang didengar. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.7 menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan baik yang dibaca maupun yang didengar. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu kalian diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca maupun yang didengar. 2. Kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang dibaca maupun yang didengar. Selanjutnya, nilai karakter yang akan dikembangkan pada pembelajaran kali ini ada 2, yaitu integritas dan tanggung jawab. Kamu tahu, hampir setiap detik kita disuguhi kejadian atau peristiwa yang bisa diamati. Pernahkah kamu mengamatinya? Monumen Mandala merupakan sebuah tugu yang dibangun untuk mengenang jasa perjuangan para pahlawan dalam pembebasan Irian Barat dari tangan para penjajah, sekaligus hadiah atas jasa mantan Presiden Indonesia yang kedua yaitu Bapak Soeharto. Ke Monumen Mandala ini sangat mudah karena lokasinya sangat strategis, tepatnya berada di jantung kota Makassar, bersebelahan dengan gedung Balai Prajurit M. Yusuf di Jalan Jenderal Sudirman, kota Makassar.
merupakan menara yang menjulang setinggi 75 meter di pusat kota Makassar dan terdiri dari 4 lantai. Di lantai pertama, terdapat diorama relief dan replika pakaian dan perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan pada abad ke-18. Di lantai 2 terdapat diorama dan relief yang menceritakan tentang perjuangan pembebasan Irian Barat. Selanjutnya di lantai 3 dapat dilihat replika ruang kerja Panglima Komando Mandala lengkap dengan peta Irian Barat, foto-foto persiapan pemberangkatan pasukan, tanda jabatan, dan pakaian yang dipergunakan pada saat operasi Mandala. Memasuki lantai 4 adalah ruang pandang di mana dapat dilihat suasana kota Makassar dari ketinggian. Ruang ini berada di ujung menara dengan ketinggian sekitar 73 sampai 75 meter dari permukaan tanah.
Nah, anak-anak, apa yang kamu amati? Ya, dari yang kamu amati itu kita bisa menjawab pertanyaan. Apa peristiwanya? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Di mana terjadinya peristiwa itu? Kapan terjadinya peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana proses peristiwanya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah informasi lengkap tentang objek yang kamu amati dalam video. Nah, ketika informasi tersebut kamu laporkan secara tertulis, laporan jenis itulah yang disebut teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan secara umum atau melaporkan hasil kegiatan observasi atau pengamatan yang dilakukan. Teks laporan sering dianggap sama dengan teks deskripsi. Apakah benar? Ya, jawabannya adalah teks laporan berbeda dengan teks deskripsi, anak-anak. Ya, berbeda. Perbedaan teks laporan dan teks deskripsi. Yang pertama, teks laporan bersifat umum, sedangkan teks deskripsi bersifat unik. Kedua, teks laporan menekankan pengelompokan beberapa hal ke dalam tipe sesuai dengan ciri setiap tipe pada umumnya. Sedangkan teks deskripsi menekankan uraian bentuk, ciri, dan keadaan objek yang dideskripsikan secara khusus. Anak-anak, kita akan mengetahui perbedaan dari teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Amatilah teks yang pertama, anak-anak. Ada di layar kalian. Boleh dibaca, anak-anak. Teks pertama. Nah, sedangkan teks yang kedua, boleh kalian lihat, baca. Kita akan mengetahui letak perbedaannya antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Dari dua teks tersebut, mana teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi? Nah, jawabannya adalah teks yang pertama adalah teks deskripsi, sedangkan teks yang kedua adalah teks laporan hasil observasi. Mengapa? Jawabannya adalah kedua teks tersebut sama-sama membahas satu objek, yaitu sepeda. Bedanya, dalam teks laporan hasil observasi, sepeda yang dibahas bukan sepeda khusus atau satu sepeda, namun sepeda secara umum. Dalam teks deskripsi, yang dideskripsikan adalah sepeda milik penulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Objektif dapat diartikan tidak memihak pada apapun. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta. Tentunya, fakta ditemukan pada saat pengamatan dan maksudnya adalah teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan pengamatan yang sebenar-benarnya atau tidak ada manipulasi data pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Maksudnya adalah tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Inti dari pernyataan ini adalah tidak menyimpang, ditulis berdasarkan fakta dan tidak memihak
pada apapun. Ciri yang selanjutnya adalah ditulis secara lengkap. Maksudnya, data yang sahabat pintar temukan pada saat pengamatan semuanya ditulis pada teks. Nah, anak-anak, baiklah, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, Ibu akan berikan tugas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa itu teks laporan hasil observasi? Kedua, tuliskan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, dari video pengamatan mengenai Monumen Mandala, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi dari pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa dan selamat mengerjakan tugas yang diberikan. Selamat pagi.